Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih. Jawabannya itu cerminan dari Al-Quran Al-Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi kita Muhammad sallam dan muamalah Nabi kita Muhammad sallam, akhirnya ini insya Allah kita bisa contoh dan kita bisa tiru. Tapi pertama, hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhubungan dengan Allah azza wajalla? Bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana ketakwaan Nabi kita Muhammad sallam? Ini masya Allah, ternyata ketakwaan Nabi itu tinggi banget. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ala inni, sesungguhnya saya adalah atqakum lah, orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla dibanding kalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan apa? Kalian. Maka silahkan dicontoh. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk orang-orang yang mengharapkan Allah dan juga hari apa? Akhir. Berarti kalau kita ini mengharapkan hari akhir, mengharapkan wajah Allah azza wajal, maka mau nggak mau kita ini harus contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lihat bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kondisi orang yang bersungguh-sungguh ketika sholat malam. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Bagaimana kita menghidupkan malam kita? Bagaimana kita menghabisi waktu malam kita? Nabi SAW adalah orang yang kakinya itu bengkak karena sholat dalam bentuk bersyukur kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita belum tentu bisa. Antum tahu Pak, Masya Allah, kaki itu bisa kebas. Kita biasanya kaki itu kebas, kesemutan, kaki itu seakan besar. Itu kalau duduk. Nabi berdiri, kaki bisa apa? Kebas. Saking lamanya sholat malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kerjakan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang beliau dapatkan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tafattarat qadamah. Nabi itu salat malam sampai kakinya tuh bengkak kaki Nabi. Antum pernah nggak safar berhari-hari naik mobil kendaraan lama, duduk kaki itu bisa apa? Bengkak. Qadam itu telapak kaki. Qadam itu apa? Telapak kaki. Umi Ana itu kalau safar kelamaan duduk gitu ya, safar nih, misal dari Sumsel ke Sumatera Utara gitu, pulang kampung mudik, sering banget itu kaki Umi Ana tuh bengkak. Mungkin antum pernah ngalamin itu. Ada orang kaki itu bisa lama duduk bisa bengkak. Kalau duduk wajar, tapi ini apa? Berdiri. Saking lamanya diamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu nggak bergerak, masya Allah. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa engkau kerjakan ini? Lima tasna'u hada. Kenapa kau kerjakan sampai seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Bukankah dosa engkau yang lalu sudah dihapuskan oleh Allah? Wa ma ta'akhkhar. Yang akan datang pun kalau engkau berbuat kekeliruan, Allah sudah maafkan. Allah sudah ampunkan. Engkau ma'sum. Kenapa engkau sampai seperti ini? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba engkau yang apa? Bersyukur. Masya Allah Pak. Ini Nabi nggak berbuat dosa itu sampai seperti itu. Harusnya kita yang banyak dosa lebih rajin dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktanya enggak. Kita ini di malam hari itu banyak tidurnya. Banyak apa? Tidur. Begadang pun nonton TV. Nonton bola. Bukan apa? Bukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dia tuh begadang malam, bisa.
Tapi untuk hal yang apa? Sia-sia. Bukan waktu yang dihabiskan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan sangat sedikit, Masya Allah, para umat Islam yang gunakan waktunya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa aslinya, hakikatnya, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, malamnya itu rata-rata dihabiskan malam itu ibadah. Kecuali sedikit saja. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Qumil laila illa qalila." Engkau bangun di malam hari, tegakkan malam engkau, jangan tidur. Illa qalila. Silahkan istirahat, itu qalila. Waktunya hanya apa? Sedikit. Kita sekarang berapa jam tidur? 8 jam. Allah ajib. 8 jam tambah lagi tidur siang. Tidur siang sejam. 9 jam. Kita kondisinya sehat-sehat aja, nggak melakukan safar, kondisi nggak sakit, kondisi sehat, walillahil hamdu wal minnah, kita ini mukim, ternyata bisa sampai 10 jam kita tidur. Wallah, habis waktu kita tuh 24 jam, hampir setengahnya, hampir 12 jam dihabiskan tuh apa? Tidur. Wallah bangkong. Wallah, kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk tidur. Istirahat itu wasilah. Istirahat itu cuma apa? Wasilah agar kita beribadah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah jadikan kita ini memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki, jasad yang sehat. Tujuannya sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Makanya di malam hari harusnya kita hidupkan malam kita hanya untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallah, hidupkan. Dengar kajian, semangat untuk kajian. Oke, kajian sekarang sampai Isya saja. Tapi habis Isya kita dengarkan di YouTube-nya. Di kajian-kajian internetnya. Insya Allah itu banyak sekali. Itu yang bisa kita apa? Tiru. Dan ternyata orang-orang yang Allah cintai, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sangat sedikit di malam hari untuk tidur berbaring. Masya Allah. Bahkan dalam ayat lain apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Punggung mereka itu jauh dari kasurnya. Jauh dari apa? Kasur. Kita di malam hari dekat dengan apa? Kasur. Masya Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa yang mereka kerjakan ketika punggung mereka jauh dari kasur? Yad'una rabbahum. Mereka ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah khaufan wa tama'a. Dalam kondisi takut kepada Allah dan mengharapkan fadilahnya Allah Azza wa Jalla. Pak, aslinya hajat kita tuh terlalu banyak. Berdoa kepada Allah cuman sebelum iqamat. Ini Allah sedikit banget waktu kita tuh berdoa. Wa illa hajat kita permintaan kita itu ada banyak sekali. Kita cuma minta sebelum apa? Iqamat. Wallah, rugi kita. Apa? Rugi. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla kita hidupkan dan kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka habis ini jangan sampai kita banyak tidur. Tidurnya para ulama itu kalau antum mau contoh itu 4 jam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu 4 jam. Asy-Syaikh Ibn Baz itu 4 jam. Para ulama yang lain itu rata-rata seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah itu 4 jam 5 jam ala kulli seperti itu. Dan bahkan ada salah satu ustaz rahimahullah sudah meninggal beliau. Ustaz Malaysia. Ustaz Rasul Dahri rahimahullah. Itu beliau tuh bahkan cerita matanya itu sempat keluar darah karena terus dipakai untuk baca. Ustaz Rasul Dahri rahimahullah yang mengusung, yang dulu sering ngundang Ustaz Yazid Jawaz, Ustaz Abdul Hakim Abdad di Malaysia. Beliau terakhir di penjara di Singapura. Tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah hormati di akhir hayatnya, Masya Allah. Dan beliau itu sampai berdarah, baca terus kitab itu. Baca apa? Kitab sampai mata beliau ini keluar apa? Darah. Kalau kita keluar apa? Air mata, cengeng kita nangis. Sikit kena ujian, Allah nangis. Diambil hartanya sedikit oleh Allah, Allah nangis. Ini para ulama zaman dahulu tuh nangis darah. Nangis apa? Nangis darah. Gara-gara baca kitab. Itu Rasul Dahri bilang sendiri. Masya Allah, rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ibadah beliau? Beliau ini adalah orang yang memperbanyak istighfar setiap apa?
Setiap harinya. Padahal anak tanya sekarang, Nabi maksum atau enggak maksum? Maksum. Nabi enggak berbuat dosa. Nabi kalaupun melakukan kekeliruan, dosa Nabi sudah dihapus oleh Allah. Kalau Nabi enggak sengaja berbuat salah, tentu Nabi kadang-kadang berbuat apa? Kekeliruan. Nah, Nabi ini tidak sempurna 100%. Contoh Nabi bermuka masam. Abasa wa tawalla. Salah enggak bermuka masam? Salah. Keliru. Contoh lagi surat yang lain, At-Tahrim. Nabi mengharamkan madu dari mana? Zainab. Akhirnya diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ini keliru Nabi SAW. Tapi kekeliruan ini Allah sudah hapuskan dosanya semuanya. Sampai yang berbuka masam dan sebagainya. Nabi itu nggak ada dosanya. Tapi walaupun Nabi maksum, terjaga dari sebuah dosa, tidak ada dosa yang menempel di tubuh Nabi kita Muhammad SAW, di jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau adalah orang yang paling sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa kata beliau? Istaghfirullah wa tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku ini beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla fil yaum, dalam satu hari mi'ata marrah. 100 apa? 100 kali. Dan bahkan Masya Allah itu sebenarnya enggak 100 kali, lebih dari itu. Nabi tawaduk saja. Satu majelis kita ngobrol nih, Masya Allah. Ngobrol dengan siapa? Nabi dengan para sahabatnya. Apa kata para sahabat? Wa in kunna na'uddu istighfaran Nabi SAW fi majlisin wahid mi'ata marrah. Aku pernah menghitung istighfar Nabi satu kali majelis, satu kali ngobrol. Enggak satu hari loh ya. Satu kali apa? Majelis. Aktsar min mi'ati marrah. Lebih banyak daripada 100 kali. Berarti Nabi ini orang yang nggak punya dosa, tapi istighfarnya paling apa? Paling banyak. Dan ternyata Masya Allah, istighfar ini faidahnya bukan hanya menghapus dosa-dosa kita. Justru nambah rezeki kita, menambah atau menyuburkan kebun-kebun kita. Allah jadikan negara kita negara yang aman. Sebabnya apa? Istighfar. Bahkan orang yang nggak punya anak pun bisa punya anak. Sebabnya apa? Istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun bagi kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian rajin beristighfar, Allah akan kirimkan awan-awan tua bergulung-gulung. Tujuannya apa? Untuk menghujani kita, Masya Allah. Hujannya bukan hujan adab. Hujannya hujan apa? Rahmat yang bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ini Allah kirimkan semuanya. Kalau nggak turun hujan, wallahi tandus. Tandus, kering, kerontang, wallah berat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan kasih kepada kalian tuh amwal, harta yang banyak. Rata-rata orang muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla yang rajin beristighfar, insya Allah rezekinya Allah cukupkan. Bahkan bukan sekedar cukup, banyak sekali rezekinya itu banyak, tapi berkah. Banyak nggak berkah percuma. Ini udahlah rezekinya banyak. Yang kedua apa? Berkah sekali, Masya Allah. Wabanin, Allah kirim juga anak. Makanya saran anak itu banyak. Silahkan KB, silahkan. Tapi keluarga besar. Bukan keluarga berencana. Keluarga apa? Besar. Berencana untuk besar. Ini anak dibatasin cuma 2. Dua-duanya pun nakal semua. Masya Allah. Harusnya punya anak itu. Anak punya guru ustadz. Masya Allah. Anak beliau itu Allah alam ya. Awalnya itu 11. Disebut ke-11an. Tiba-tiba lahir lagi 12. Disebut selusin. Sekarang itu udah 15 kalau nggak salah. Sekarang beliau tuh Masya Allah, Allah kasih kelebihan harta 15 dari satu istri lo ya, satu. Dari berapa istri? Satu lah, dari satu istri. Tapi beliau nggak nikah 2, nggak nikah 3, nggak nikah 4, tapi Allah berkahi. Mungkin bisa jadi beliau ini memang orang yang taat betul, rajin beliau Masya Allah. Istighfarnya mungkin itu apa? Sering. Allah kasih rezeki dan juga Allah kasih apa?
Anak. Jadi harta itu ya wajarlah kalau orang punya anak, Allah Subhanahu wa taala telantarkan kan nggak mungkin. Jadi beliau ini dikasih rezeki oleh Allah, banyak anaknya, hartanya juga banyak. Rukunya itu 4 ruku, pintu itu 3 tingkat. Masya Allah. Punya beliau ini pedagang orangnya, pedagang. Pedagang beliau, Masya Allah. Beliau pedagang, banyak usahanya dan sebagainya. Masya Allah. Itu Allah mudahkan rezeki dari situ. Makanya di sini jangan sampai kita ini takut punya anak banyak. Karena anak kita itu bawa rezekinya sendiri, tidak ngambil dari kita anak kita itu. Istri kita tanpa ada kita dan adanya kita itu udah ada rezeki sendiri. Jadi jangan dikira istri kita tuh ngambil apa? Rezeki dari kita. Wallahi enggak. Anak kita juga sama. Jadi enggak perlu takut apa punya anak banyak. Tapi ingat ketika kita memiliki banyak tanggungan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya Masya Allah, kecintaan Nabi kita Muhammad SAW itu untuk sholat. Ini ibadah yang besar banget. Apalagi sholat yang wajib. Sholat sunnah juga sama, Masya Allah. Bahkan beliau itu senang banget dengar adzan. Senang banget dengar apa? Adzan. Bahkan ketika waktu sholat sudah datang, Nabi katakan untuk Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, tegak engkau sekarang. Arihna bis shalah. Tenangkan jiwa kami dengan apa? Salat. Kalau kita kebalik, arihna minas shalah. Tenangkan kami dari salat. Na'udzubillah. Kalau beliau tenangkan jiwa kami dengan apa? Salat. Kita, Masya Allah, kapan salat nggak tenang jiwanya? Na'udzubillah. Ini terjadi. Kenapa seperti itu? Nabi SAW katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Mata saya dijadikan sejuk oleh Allah Azza wa Jalla ketika saya sedang apa? Salat. Perasaan tuh tenang, nyaman dan sebagainya. Ini saking besarnya ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, awalnya kita nih salat berat itu kalau hati kita berpenyakit. Tapi kalau hati kita hati yang sehat, kita akan semangat untuk apa? Salat. Tengok nanti tarawih. Tarawih itu biasanya di sini berapa juz kalau satu hari, satu malam? Satu malam berapa juz? Sejuz ini? Sejuz sini. Masya Allah, kayak di pondok kami sejuz. Pak, Masya Allah. Di pondok kami itu, santri pun bisa request. Ustadz, jangan panjang-panjang Ustadz. Itu santri. Itu apa? Santri. Gimana dengan kondisi orang awam? Santri aja minta request ya. Jangan panjang-panjang. Satu hari itu bisa apa? Satu juz. Satu juz itu bisa. Tapi Nabi SAW, satu juz itu termasuk apa? Sedikit. Terlalu sedikit bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu hari, satu juz 11 rakaat. Nabi satu rakaat 5 juz. Satu rakaat berapa juz? 5 juz. Dianggap biasa bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beda. Nabi itu senang untuk sholat. Kita ini berat untuk apa? Sholat. Sampai terakhir dulu ketika kami mondok, Masya Allah. Santri itu beberapa itu duduk paling belakang. Pas imamnya ruku, baru dikejar sama dia. Baru apa? Dia bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung apa? Ruku. Yang penting dapat rakaatnya dengan apa? Ruku. Masya Allah. Saking letihnya bagi mereka. Itu santri. Itu santri. Dan alhamdulillah anak nggak pernah di barisan santri kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi itu terjadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah lihatlah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu lama bacaan imamnya, kita harusnya bahagia. Tapi ingat juga hadis Nabi SAW, kita selaku imam jangan dipanjang-panjangkan. Kalau seandainya masih banyak yang orang awam. Ini sebagaimana Mu'adz itu pernah dimarahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya Mu'adz itu datang ke Nabi ngelapor. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Mu'adzan yutilu bina." Ini si Mu'adz, salatnya itu kepanjangan tuh kami. Kami ini ada udzur A, udzur B, udzur C dan sebagainya, kesibukan A, kesibukan B dan kesibukan C. Dipanggil Mu'adz oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Apakah engkau penebar ujian untuk umat Islam? Kalau idza shallaita bin nas fa khaffif. Kalau engkau salat untuk manusia yang banyak, fa khaffif, maka apa? Ringankan gitu. Jangan sampai dipanjangkan. Nah, kita lihat di belakang kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna min waraikumud dhaif wal ajuz wal kabir. Di belakang kalian itu, di belakang engkau wahai Mu'adz,
ada anak kecil, ada orang tua yang laki-laki sudah tua atau wanita yang sudah tua, atau apa orang yang lemah. Maka apa? Fakhafif, ringankan. Masya Allah. Tapi pun kalau seandainya sholatnya panjang, itu ujian bagi kita. Harusnya kita semangat ketika apa? Sholatnya itu apa? Panjang. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu rutin untuk berpuasa sunnah. Terutama Senin Kamis. Beliau ini apa? Rutin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW contohkan puasa di hari itu karena amalan itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Amalan itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada hari Senin dan hari apa? Kamis. Apa kata beliau? Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Aku senang amalan saya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi saya apa? Sedang berpuasa. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini adalah orang yang sedikit makan. Kita orang yang paling banyak apa? Makan. Ina'udzubillah. Nah, wallah sahih. Allah banyak makan ini memang berat sebenarnya. Banyak apa? Banyak makan. Nabi SAW itu makan tuh cuman aklatain. Kata istri-istri Nabi SAW. Cuman 2 kali apa? Makan. Kita berapa kali makan? 3 kali makan. Itu pun nasinya Masya Allah. Sak gunung. Apa? Besar banget Masya Allah. Mungkin Anda juga sering ingatkan juga kepada para jamaah. Makan tuh sebenarnya sunnah itu 3 jari. Biar nggak banyak makan. Kalau orang makan 3 jari ini capek makannya. Tapi kalau 5 jari makan rendang, betambo lah itu apa? Tambo. Nasi tambo ciek gitu kan. Tambah 1 lagi nasi Masya Allah. Tapi kalau seandainya ini makan 3 jari itu cepet capek. Makanya antum kalau mau nggak banyak makan itu ada caranya. Hadis Nabi SAW beliau mengatakan yakfil bidi adam luqaimat yukimna sulbah. Harusnya cukup untuk Bani Adam makan itu luqaimat. Luqaimat itu suapan kecil, suapan kecil. Ini kan suapan besar nih. Suapan kecil itu cuma apa? 3 jari. Itu pun kata Nabi luqaimat cuma beberapa saja. Tujuannya, targetnya apa? Yukimna sulbah. Untuk negakkan punggung kita, bukan buncitkan perut kita. Tapi tegakkan apa? Punggung. Taib apa Nabi SAW? Fa in kana la budda minhu. Kalau ternyata dia mau nggak mau nambah gitu, maksimal ada maksimalnya. Apa maksimalnya? Fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Cepat kenyang itu. Maksudnya gimana? Antum ambil 1 suapan, makan, kemudian minum, nafas. Makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Itu semua rata 1/3. Ana yakin cepat kenyang. Tapi kalau kita makan terus, semua dimakan. Nanti tengoklah pas Ramadan, kalau nggak percaya. Buka puasa, semua masuk. Semua masuk. Buahnya masuk, ada kurma. Kurma ini sebenarnya kan itu, Masya Allah ya, kurma itu manis. Itu banyak energi untuk kita. Gula itu kan energi, sumber apa? Energi. Gula masuk, buah-buahan masuk, Masya Allah. Harusnya untuk kurma itu udah cukup gitu. Untuk energi kita loh ya. Untuk ibadah di malam hari gitu. Udah cukup. Wallah udah cukup aslinya. Ini enggak, kurma masuk, pempek masuk, tekwan masuk. Ini yang Palembang, Anda nggak tahu kalau khas di sini, Masya Allah. Apalagi setelah nanti, ada juga nanti gulai kambing masuk, semua masuk. Ujung-ujungnya tengoklah pas rukuk mau muntah. Pas rukuk itu apa? Begah gitu kan. Berat banget gitu. Itu terjadi. Sebabnya apa? 2/3 makanan. Mau nafas pun sesak nafas. Nggak masuk lagi nafas. Karena tempat nafas sudah diisi apa? Makanan. Semua udah diisi makan. Akhirnya sesak nafas dia. Antum pernah nggak makan banyak akhirnya sesak nafas? Itu. Karena tempat nafas itu nggak masuk lagi. Oksigen itu nggak masuk lagi. Karena semua udah diisi apa? Makanan. Makanya cara kita itu kalau mau makan tuh nggak banyak. Sekaranglah praktekkan. Kita makan, minum, nafas. Makan, minum, nafas. Dan Masya Allah, ana sarankan, antum nggak usah intermittent apa? Intermittent apa? Fasting, ala kulali itulah pokoknya. Nggak usah, Pak. Wallah nggak usah. Puasa aja udah. Itu kan juga puasa kan? Tapi puasa nggak berpahala. Sekalian kita puasanya apa? Berpahala. Apa yang kita puasa ala barat?
Puasalah sesuai ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana dulu itu gemuk juga ana sampai 82 dulu. Enggak dulu lah, baru-baru Agustus kemarin. Ana bilang enggak beres lagi nih kalau udah kayak gini. Akhirnya ana diet, ana usahakan untuk diet. Walillahi alhamdulillah minna, Allah mudahkan sekarang ini cuma 68 beratnya. Agustus kemarin 82, memang ana targetkan tuh sampai 68 gitu. Ya sudah, pola makannya diganti, olahraga juga diperbanyak dan sebagainya. Akhirnya Allah mudahkan untuk apa? Kita tuh ringan lagi tubuh. Kalau udah berat tuh berat. Nah, jadi saran ana, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perutnya itu idealis, tubuhnya itu idealis dan sebagainya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang rajin apa? Puasa. Nah, tapi kemudian masya Allah, ibadah Nabi kita Muhammad SAW kehidupannya itu selalu berzikir dalam setiap kondisi. Setiap kondisi, setiap waktu, semuanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Masya Allah, di setiap apa? Waktu. Selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya wasiat Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Hendaknya lisan kalian itu basah, mulutnya itu basah gara-gara apa? Berzikir kepada siapa? Allah. Antum tahu, mulut tuh bisa basah kalau banyak ngomong. Orang pemateri, kapan banyak ngomong, itu mulai sini ada apa? Ada busa, tahu antum? Itu karena banyak apa? Berbicara. Harusnya mulut kita nih berbusa itu karena banyak apa? Zikir. Kita nih pernah mulut kita berbusa karena banyak ngomong. Pernah, pastilah ada masa itu gitu. Anda pernah juga seperti itu ketika Anda lihat video Anda, oh kok berbusa mulut Anda ya? Karena memang banyak apa? Ngomong gitu. Tapi Nabi SAW sarankan lisan kita, lidah kita, mulut kita tuh basah karena banyak apa? Zikir. Ini kalau ada orang kayak gitu, mulutnya basah karena banyak zikir, ini orang yang hebat. Orang langka di zaman kita. Mungkin udah punah zaman kita. Jarang. Kalau dia itu basah karena ngobrol, karena banyak bercerita, karena banyak berbicara, banyak di luar sana. Tapi yang karena zikir, ini sangat jarang sekali. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya kita tuh seperti itu. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tahu Syekh bin Baz? Ini banyak murid-murid beliau yang cerita tentang Syekh bin Baz. Apa kata beliau? Disebutkan Masya Allah, Syekh bin Baz itu ketika berfatwa gitu ya, ada namanya liqa' al-maftuh. Pertemuan terbuka. Semua bisa bertanya kepada Nabi kita Muhammad. Semua bisa bertanya kepada Syekh bin Baz. Ketika itu liqa' maftuh. Tanya jawab saja. Kemudian ada yang bertanya, wahai Syekh, apa hukumnya A, B, dan C? Syekh ketika itu mau jawab. Apa kata beliau? A'idis soal. Coba ulangin soalnya, pertanyaannya. Aku nggak fokus dengar pertanyaannya. Diulangin lagi. Ketika dia ngulangin pertanyaannya, Syekh bin Baz ini masih berzikir lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi fokusnya ke zikir. Bukan fokusnya dengarkan apa? Pertanyaan. Selesai pertanyaan, apa kata Syekh bin Baz? A'idus soal. Coba ulangin pertanyaannya 2 kali. Sampai ketiga, diulangi oleh penanya pertanyaannya. Syekh bin Baz kayak gitu. Akhirnya, Masya Allah, Syekh bin Baz ambil gutrah. Antum tahu gutrah? Gutrah ini ujung apa? Simar. Simar itu yang dipakai orang Arab. Yang selendang warna merah putih itu ujungnya tarful simar, ujung simarnya itu diambil, digigit oleh Syekh bin Baz. Digigit biar nggak zikir mulutnya. Masya Allah. Biar nggak apa? Zikir. Ketika beliau gigit, beliau bisa fokus. Habis beliau dengar, baru beliau jawab. Masya Allah. Itu orang zikirnya tilqaiyan, otomatis. Kalau zikir kita manual, itu pun koplingnya ditekan tegas gitu loh. Masya Allah. Nggak lagi otomatis. Memang apa? Manual betul. Nggak tahu, mungkin koplingnya rusak kali. Matahari harus apa? Diservis dulu. Allah. Memang betul-betul harus ditekan gitu. Ini ternyata posisinya beda dengan kita. Nabi Syekh bin Baz tilqaiyan. Spontan aja. Spontan. Jadi setiap itu zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kebiasaan Nabi, kebiasaan apa sih? Syekh bin Baz. Ternyata memang mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Itu ibadah Nabi SAW dengan apa?
dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang akhlak Nabi SAW, karakter pribadi beliau itu seperti apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Sa'ad ibn Hisham. Jadi Sa'ad ibn Hisham itu nanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Ini baru betul. Kalau mau tahu akhlak seseorang, itu jangan tanya kepada orang lain kecuali kepada apa? Istri. Makanya sering Anda sampaikan SKCK, surat keterangan baik itu harusnya dikeluarkan tuh oleh istri. Bukan oleh polisi. Kalau polisi ini dia nggak tahu 24 jam kayak mana. Dia nggak pernah tahu istrinya itu ditampar sama suaminya, disepak sama suami, na'udzubillah. Nggak pernah tahu. Tapi istrinya itu apa semua? Tahu. Semua luar dalamnya istrinya tahu. Makanya Sa'ad bin Hisham ini nggak nanya kepada yang lain. Nanyanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata apa jawaban jawaban Aisyah? Kanat khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW itu cerminan apa? Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada keburukan sedikit pun dari awal sampai akhir. Nabi dari awal lahir sampai meninggalnya tidak ada celaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun berupa aib-aib ucapan. Nggak pernah Nabi itu menghina, memukul, menyakiti. Nggak pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan karakter-karakter yang bagus. Nah harusnya kita itu contoh karakter Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya itu bagus, ucapannya itu bagus, tidak pernah mengumpat, masya Allah. Bahkan disebutkan maka Rasulullah SAW fahishan wala mutafahisha. Nabi SAW nggak pernah berbuat keji dan nggak pernah mengucapkan hal yang keji. Inna'udzubillah. Ana masih ingat dulu ketika anak kuliah 10 tahun yang lalu. Ana masuk ke sebuah minimarket yang warna merah biru itu. Ana masuk minimarket warna merah waktu itu. Ana masuk pas-pasan dengan dua wanita. Itu ana yakin itu mahasiswi karena daerah itu daerah kampus gitu. Daerah kampus. Ana masuk, dua orang mahasiswi, dua-duanya pakai jilbab. Satunya ngomong ke kawannya apa? Afwan, Mbak ya. Anjir kata dia. Masya Allah, Ana bilang, ini perempuan ini. Ngomongnya kayak gitu. Ini mahasiswi bukan anak kecil. Mahasiswi yang akalnya harusnya sudah apa? Bisa mencerna mana baik, mana apa? Buruk. Itu ucapannya. Kalau ada orang-orang kayak gitu, jangan jadikan istri. Antum kalau mau nikah, tengoklah, perhatikan. Sekarang nih, wallah orang awam nih rusak semuanya. Orang awam nih banyak yang apa? Rusak, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang rusak orang-orang awam di luar sana. Jangankan orang awam, santri pun ada yang rusak. Ngomongnya tuh ngomong yang apa? Kasar. Ngomongnya tuh ngomong yang kotor, na'udzubillah. Hewan najis pun dia dengan gampangnya spontan untuk mengucapkan hal yang buruk. Kesandung ngomongnya tadi. Kalab. Anjing tadi. Kesandung. Itu kesandung. Kalau santri kesandung ngomongnya apa? Allahu Akbar. Astaghfirullah. Harusnya kayak gitu. Kaget dia. Subhanallah. Ini kalau apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi luar satu banyak yang enggak kayak gitu. Na'udzubillah. Mereka ini apa? Fahishan wala mutafahisha. Lisannya itu keji. Nabi pernah enggak untuk mencela seperti itu? Enggak pernah sama sekali. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kanat khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah akhlaknya apa? Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Kemudian karakter Nabi SAW itu dermawan seperti angin berhembus. Itu betul-betul apa? Dermawan. Bahkan kata Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada satupun manusia yang ngalahi kedermawanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa kata beliau? Kata Ibn Abbas, "Fala Rasulullah SAW ajwad bil khair min ar-rihil mursalah." Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus apa? Berhembus sepoi-sepoi, masya Allah. Yang bisa menenangkan jiwa kita. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih apa? Lebih mudah untuk memberikan hartanya dibandingkan angin tadi, masya Allah. Gampang untuk berhembus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajwad dan nas, enggak lagi. Abu Bakar nggak bisa ngalahin dermawannya Nabi SAW. Umar juga sama, Utsman juga sama, Abdurrahman ibn Auf juga sama, Sa'ad ibn Abi Waqqas juga sama, Zubair ibn Awam juga sama. Nggak bisa ngalahkan dermawannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking dermawannya Nabi,
Antum tahu Pak Bu, Masya Allah ya. Nabi itu saking seringnya beliau bersedekah, beliau itu pun bahkan bajunya bisa lusuh. Karena lebih mementingkan orang lain. Bahkan Masya Allah, dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi dan para sahabatnya, itu sifat mereka tuh yu'thirun. Mereka dahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Padahal mereka masih ada kebutuhan. Terjadi di Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabiat, lihat pakaian Nabi, duh kok Nabi lusuh ya pakaiannya. Karena Nabi hobi ngasih. Nggak sempet beli baju apa? Baru. Akhirnya ketika itu Nabi SAW dilihat oleh salah seorang sahabiat, salah seorang wanita dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dikasihlah baju yang baru, bagus banget Masya Allah. Dikasih baju yang bagus Masya Allah oleh salah seorang wanita ini. Dan sunnah Nabi SAW itu kapan baju baru, dikasih baju baru, Nabi SAW itu langsung apa? Pakai. Untuk membahagiakan orang yang ngasih apa? Hadiah. Nah, Anda nggak tahu kalau di sini Pak, kainnya itu kan mungkin dipajang, udah dipakai orang, ya cuci dulu gitu. Cuci dulu. Tapi kalau saatnya kita tahu itu bahan memang baru, kita yang pertama pakai, pakailah pertama kali. Untuk membahagiakan orang yang apa? Yang ngasih. Taib, Nabi SAW itu pulang, beliau ganti pakaiannya. Pakai jubah yang baru, sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke masjid Nabi SAW, tujuannya untuk ngisi kajian. Ketika lagi jalan, ternyata ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni ilaiha hajah. Aku butuh baju baru engkau. Nabi katakan, engkau butuh baju ini? Iya. Apa kata beliau? Habis saya ke masjid, nanti saya akan kasih engkau. Masya Allah. Padahal Nabi itu baru nyentuh baju baru itu sebentar saja, langsung diminta. Nabi langsung ngasih sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Tunggu sebentar, aku ngisi kajian dulu. Habis ngisi kajian, Nabi pulang, Nabi lipat, maka Nabi kirimkan. Sahabat tahu kondisi itu. Mana baju engkau ya Rasulullah? Itu sama fulan. Udah aku kasih. Langsung mereka para sahabat tuh datang ke sahabat tersebut yang minta baju Nabi kita Muhammad SAW. Langsung dihardik. Apa kata para sahabat Nabi kita SAW? Bagaimana engkau meminta kepada Nabi sedangkan dia butuh? Apa kata mereka? Wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Engkau tahu karakter Nabi, kapan diminta nggak bakal nolak. Pasti apa? Ngasih. Ini dermawan banget. Padahal Nabi butuh. Nabi lagi butuh-butuhnya. Apa kata sahabat tadi? Ditimpal lagi sama sahabat yang minta tadi. Apa kata dia? Aku nggak butuh baju ini. Yang aku butuh ini agar jadi kafan saya. Masya Allah. Butuhnya kapan udah mati. Nabi butuhnya sekarang. Tapi Nabi masih mementingkan orang lain, Masya Allah. Nabi kasih untuk orang dibandingkan jiwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dermawan. Makanya nggak ada satupun orang yang ngalahi dermawannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini jangan dikira orang miskin. Nabi orang apa? Kaya. Nabi orang kaya ini sering Anda sampaikan. Kita ini, Masya Allah, dibandingkan Nabi jauh banget. Nabi ini itu nyembelih Idul Adha itu 100 onta, mi'ata naqah. 100 apa? Onta. Kita 1 sapi bagi 7. 1 sapi bagi apa? 7. Nabi SAW mi'ata naqah, 100 apa? Onta. Kalau 1 onta kita hargailah 20 juta sekarang. Kalikan 100 berapa total? Berapa total? Ya sebanyak itulah. 2 M ya. 2 M sedekahnya. Idul Adha doang. Bahkan Nabi SAW itu punya banyak kambing, diminta semuanya, kambing-kambing diminta semua ya. Nabi kasih semuanya. Nabi kasih semuanya. Anak punya kambing. Kalau dekat-dekat Idul Adha itu, anak melihara juga gitu. Waktu itu terkumpul 30 kambing gitu kan. Anak jual kambingan. Anak ada peternakan juga gitu. Akhirnya, tapi kalau antum datang ke anak Ustaz, anak butuh kambing antum gitu. Anak kan bilang, ambillah. Tapi bayar. Iyalah Pak, kau suka bayar? Bayarlah ya. Masya Allah, iyalah. Bayar, ambillah. Fadal ambil. Anak senang, walillahi alhamdulillah. Tapi apa? Bayar. Masya Allah. Ayo saya. Ini beda, Pak. Anak dengan Nabi, wallah jauh beda. Nabi itu ma'bainal jabalain. 1 lembah antara 2 gunung, semua isinya kambing Nabi semuanya. SAW. Diminta 1 orang, tokoh apa? Tokoh kafir nih. Seorang tokoh, pemimpin kaum, dia orang kafir.
Orang kafir yang minta, bukan orang muslim. Orang apa? Kafir. Engkau butuh semuanya? Aku butuh semuanya, kata dia. Bawalah semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa semua. Ini langsung dibawa satu kambing, yang lain ngikut semua domba-dombanya, Masya Allah. Nyampe ke kampungnya apa kata pemimpin kaum, ya kaum ya aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Karena pimpinan umat Islam, dia memberi dan enggak takut miskin. Kapan kita sedekah takut apa? Miskin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi ma naqasat sadaqatun min mal." Nah, ini anak juga anjurkan. Ini sekarang kita lagi ada perluasan masjid. Masjid apa nih? Al-Hidayah. Perluasan masjid. Anak juga dikabarin juga ada sama apa? Kamar mandi. Nah, ini anak minta ini. Tadi karakter Nabi kapan diminta nggak pernah apa? Nggak pernah nolak. Nah, sekarang nih anak mewakili DKM. Anak minta antum, Masya Allah. Bukan untuk anak, bukan untuk DKM, tapi untuk antum sendiri. Untuk masjid ini, Pak, investasi untuk diri kita sendiri. Antum keluarkan sebisa antum. Terserah, wala 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Wallah, keluarkan. Ini anak minta, itu bukan untuk anak pribadi. Ini anak mewakili DKM. Anak dapat info itu, antum kasihlah, Pak, Masya Allah. Ini kalau Nabi hidup di zaman kita, beliau orang pertama yang bangun itu. Kalau hidup di zaman kita SAW, beliau yang pertama kali memulai, Masya Allah. Maka anak sarankan, Mbak, antum coba DKM tadi tanya, anak nggak tahu infonya gimana, antum datangnya ke DKM, mungkin ada di keluaran itu, mungkin ada rekeningnya atau ada kirisnya sekarang. Sekarang, Masya Allah, sedekahnya tinggal apa? Kiris doang, tinggal scan doang. Wallah ajib sekarang nih. Gampang, Allah mudahkan sekarang semuanya. Nah, jadi ala kuliah contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini memang nggak ragu lagi, Pak. Sedekahnya itu memang betul-betul apa? Kencang. Makanya wajar istri-istri Nabi semuanya rajin apa? Sedekah. Coba istri kita, apa kabar dengan istri kita? Kalau masih medit ya tergantung suaminya lah. Gimana cara didik apa? Istri. Kalau istri wajar, karena sebagaimana sampaikan pada waktu yang lalu, ya wajar karena mereka tumbuh di atas apa? Perhiasan. Namullah alam bisawab. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat malu yang betul-betul luar biasa. Ini karakter nih, Pak. Sifat apa? Malu. Beliau selalu jaga kehormatan. Beliau selalu jaga adab. Yang bisa merusak adab, kehormatan, wibawa, jangan dikerjakan. Bahkan disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan." Nabi SAW itu lebih pemalu minal azra, dibandingkan gadis yang dipingit fi khidriha, yang dipingit dalam kamarnya, Masya Allah. Gadis nih, nggak tahu gadis zaman sekarang ya. Kalau gadis zaman dulu itu betul-betul dipingit, pemalu dia. Nabi lebih kencang pemalunya. Wibawa Nabi dijaga. Dia jaga image-nya gitu. Jaga apa? Wibawanya. Kita sekarang udah rusak wibawa kita. Rusak di depan jamaah, rusak depan anak-anak kita. Isya. Tapi anda lupa kemarin Isya dulu atau kajian lanjut lagi? Azan dulu, habis itu lanjut kajian atau sholat? Kajian, fadhal, azan dulu. Fadhal.
Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemalu. Jaga wibawanya, tidak merusak wibawanya. Yang bisa merusak kehormatan diri, Nabi itu nggak mau kerjakan karena malu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan. Nabi ini lebih pemalu dibandingkan apa? Gadis yang dipinggit, Masya Allah, di kamarnya. Ini Nabi SAW lebih apa? Lebih pemalu. Jadi kalau ada beberapa hal yang merusak wibawa kita, tolong punyalah sedikit rasa malu. Ana ambil contoh. Ya Allah Akbar. Pak, antum pernah nggak buang air kecil di mall, bandara yang ditempel di dinding kloset? Pernah? Harusnya jangan loh Pak. Kalau kita punya rasa apa? Malu. Harusnya jangan. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, oleh para sahabat Nabi SAW, karena Rasulullah SAW, Nabi SAW itu kapan buang hajat, yataghayyab fala yura. Maka beliau itu bersembunyi sampai nggak nampak lagi tubuhnya. Masya Allah. Nah kita kencing di dinding itu, yang kloset dinding, nampak betul, nengok kiri pun nampak itu, ketengok. Tengok. Jangan ditengok lah. Maksudnya, Pak, cuman sikit aja kita. Nggak ada pembatas ya. Wallah nggak ada pembatasnya. Nggak ada pembatasnya sama sekali. Itu nggak lagi ada rasa apa? Malu. Harusnya kita tuh punya rasa malu. Makanya mulai sekarang, Pak, antum jangan lagi buang hajat kayak, Pak, antum lihat anak buang hajat kayak gitu, insya Allah antum nggak mau lagi kajian sama anak. Anak ngangkat jubah, sap, ya kan? Habis itu kencing kita di situ. Ustadz lu ini kan kayak gitu. Antum nggak akan lagi mau apa? Kajian. Kenapa? Itu min khawarimil muru'ah. Termasuk yang merusak apa? Muru'ah. Tolong jangan gitu. Tolong jangan. Harusnya apa kata Nabi SAW? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau nggak punya rasa malu, silahkan perbuat apa yang kau mau. Terserah engkau. Nah kita ini harusnya punya rasa apa? Malu. Harusnya. Kalau enggak ya bahaya banget gitu. Wallahi apa? Bahaya. Dan Masya Allah termasuk yang merusak muru'ah. Dan ini banyak dikerjakan oleh umat Islam. Suami istri saling kentut-kentutan. Ini rasa malu itu kemana? Itu bukan candaan loh Pak ya. Itu bukan apa? Candaan. Tapi itu merusak muru'ah. Harusnya ada rasa malu yang dijaga. Makanya Pak, wibawa antum itu akan jatuh di situ. Percayalah sama anak, wibawa antum itu akan jatuh. Canda itu pada tempatnya. Canda itu pada apa? Tempatnya. Silahkan bercanda, silahkan bermain bergurau dengan istri kita. Cuman pada koridornya. Tapi kalau saling kentut ini, antum nggak lagi dihormati oleh istri antum. Percayalah sama anak. Ya tiap hari dikentuti. Tiap hari apa? Dikentuti gimana? Dan antum tahu sifatnya Banu Israel, kanu yatadaratun wa yadhak ba'duhum ba'dha. Mereka ini itu saling ngentut.
Dan mereka saling tertawa kalau kentutnya besar. Saling apa? Ketawa kalau kentutnya besar. Jadi ya todorot itu saling kentut yang ada suaranya. Jadi durot itu durut gitu suaranya. Kalau kentut yang nggak ada suara namanya fusa. Fusa tuh itu fusa. Ini yang agak ngeri sedikit ini. Yang agak ngeri sedikit itu fusa ini. Apa? Fusa. Nggak ada yang ngaku, bahaya. Bahkan Masya Allah di pondok dulu, pondok pesantren, kami pernah sholat berjamaah. Tiba-tiba bau kentut, bau telur. Tapi nggak ada satupun yang bergerak. Kami udah siapa yang nekat sama Allah? Nggak ada yang bergerak. Tapi nyata bau kentut tuh ada. Masya Allah. Ini karena dia malu, nggak mau keluar. Tapi kan nggak boleh. Nggak boleh. Harus batal, harus batal. Nggak boleh dilanjutkan. Wajib dia batalkan wudhu dia. Ini karena mungkin dia malu. Karena kentutnya bau apa? Bau telur. Wallah bau betul, Mbak. Waktu itu masih ingat. Tapi nggak ada yang bangkit. Nggak ada yang tegak untuk apa? Wudhu. Tapi dia minimal masih ada rasa apa? Malu. Itu yang harusnya dijaga. Makanya kalau seandainya kita nggak punya rasa malu, hilanglah. Dulu para ulama, Masya Allah, saking kuatnya rasa malu mereka, ini kepala nggak pernah nampak rambut mereka. Mereka selalu pakai apa? Imamah sorban. Atau selalu pakai taqiyah, peci. Atau pakai qalansuah, peci. Mereka tuh nggak mau buka. Kenapa? Malu. Nggak usah jauh-jauh. Mbak, pakai singlet ini pun, kalau bisa jangan pakai singlet di luar. Ya, apa kabarnya kalau anak pakai singlet keluar? Atau melihat anak pakai singlet, Assalamualaikum Pak, gitu kan? Kan nggak enak. Anak pakai apa? Singlet. Harusnya jangan. Ini termasuk khawarimul muru'ah. Termasuk apa? Khawarim al-muru'ah. Peci juga sama. Pakailah peci selalu. Kecuali olahraga, kita main bola, lari, jogging, jalan, itu iyalah nggak usah pakai apa? Peci. Tapi kalau dalam kondisi sehari-hari, ke pasar kita, ke mall kita, ke bandara kita, safar kita, usahakan selalu pakai apa? Peci. Itu yang harus kita jaga karena rasa apa? Rasa malu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Masya Allah, karakter Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu selalu menahan marah. Selalu menahan apa? Marah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang sifat karakter Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Aisyah mengatakan wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Nabi enggak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, enggak mau Nabi SAW. Walakin ya'fu wa yasfah. Nabi itu memaafkan dan beliau berlapang dada. Beliau lapangkan dadanya, Masya Allah. Ini jarang banget. Makanya orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, apa sifat mereka? Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka ini yang bisa nahan amarahnya dan memaafkan manusia. Istri kita maafkan, suami kita maafkan. Ya sudah. Wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah kita, tahan emosi kita. Wallah, Pak, antum akan hidup antum nggak akan tenang kalau punya dendam sama orang. Kalau jiwa kita, dada kita tuh nggak lapang, wallahi berat. Kalau kita masih ada rasa hikad, benci sama orang, bugut, ketidaksukaan kepada orang, ada hasad, iri, dengki, kita hasad sama orang, yang duluan sakit tuh ya kita. Bukan orang yang kita hasadkan. Kita yang paling apa? Sakit pertama kali. Ya buktinya, kalau kita punya hasad, na'udzubillah, na'udzubillah. Tetangga punya motor baru, Masya Allah. Ini tetangga ini belum manasin motornya, kita dulu yang panas. Dia belum sempat manasin motor, yang udah panas siapa? Kita. Pak, kita yang duluan sakit. Makanya saran anak, wallahi lazim antum enggak usah benci orang. Karena kadang-kadang hasad ini, benci ini, itu dalam koridor yang tidak diwajarkan kadang-kadang. Yang ngembuskan kebencian itu siapa? Syaitan. Akhirnya kita tuh berpecah-pecah, bermusuhan, membenci orang. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW beliau mengatakan Aisyah iblis an ya'budul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis itu udah putus asa. Orang-orang di jazirah Arab itu untuk nyembah iblis. Iblis itu nggak lagi bisa disembah. Makanya biladut tauhid, negara-negara tauhid itu Timur Tengah, Saudinya, Qatarnya, Emiratnya, walaupun mereka punya kekurangan, pastilah nggak ada yang sempurna sekarang kan. Pastilah nggak akan ada negara yang sempurna, betul-betul sempurna, nggak mungkin. Pasti ada kekurangannya. Tapi minimal mereka ini masih bertauhid kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Udah putus asa nih iblis. Tapi ada satu celah yang mudah bagi iblis untuk apa? Merusak manusia. Apa itu? Walakin fit tahrishi bainahum. Dengan cara membuat mereka tuh saling membenci. Dengan cara apa saling
membenci. Makanya tolong kalau kita nggak senang sama orang, tolong tahan amarah itu. Tahan, jangan sampai diluapkan, jangan sampai dinampakkan. Antum tahu ada sebuah ucapan Al-Imam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, semua orang itu la yakhlu jasadun min hasadin. Setiap jasad tubuh manusia itu tidak akan terlepas dari hasad. Apa kata Imam Taimiyah? Fal karimu yukhfi. Orang yang mulia dia akan timbun di kubur hasad itu sedalam-dalamnya. Tapi pasti ada hasad, pasti ada. Nggak mungkin lah manusia tidak ada apa? Hasad. Tapi orang mulia ditimbun di kubur sedalam-dalamnya. Wallaimu yubdi. Tapi orang yang dia itu buruk, orang rendahan kata Ibnu Taimiyah, dia akan tampakkan itu kebencian itu. Dia akan tampakkan tuh hasadnya, naudzubillah. Maka tolong jangan jadi orang yang apa? Tidak bisa menahan apa? Emosi. Udah nggak usah membenci orang, sudah. Orang berbuat apa, masya Allah. Apalagi jadi dai. Pak dai itu nggak usah terlalu banyak dengar apa kata orang. Celaan orang nggak akan ada habisnya. Kalamun nasi mayantahi. Ucapan manusia itu tidak akan ada apa? Habisnya. Antum berdakwah di keluarga ditolak. Oke, nggak ada masalah, dakwah di tempat lain. Antum dakwah di masjid ini, DKM ditolak mungkin. Di DKM sana ditolak, nggak ada masalah. Ditolak cari masjid yang apa? Yang lain. Ditolak ya sudah, nggak ada masalah. Wallah kalamun nasib. Nggak usah antum capek. Udah, kita lapangkan dada kita, maafkan mereka. Makanya ada sebuah ucapan Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita. Apa kata Allah? Wa laqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu betul dada engkau tuh sempit. Betul-betul apa? Sempit atas apa yang mereka ucapkan. Mereka celah engkau, ya wajar Pak, manusiawi. Nabi juga manusia. Sempit dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam 8 ya, Anda minta tolong 20 menit lagi insyaallah. Enggak usah ada pertanyaan insyaallah. Kalau ada pertanyaan langsung kirim aja. Anda enggak tahu kan ini ada pertanyaan atau enggak, tapi sampai jam 8 Anda tutup insyaallah. Baik. Annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Atas ucapan manusia itu pasti dihimpitkan ya. Wallah manusiawi. Manusia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya agar kita tuh enggak fokus mikirin ucapan orang? Ada caranya. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Perbanyak apa? Tasbih. Perbanyak sujud. Lupa kita dari ucapan orang. Orang mau ngomong apa terserah. Enggak terserah mereka mau ngomong apa tentang kita. Wallahi alazim, apalagi dakwah, dai, konsekuensinya pasti dimusuhin. Konsekuensinya, antum tahu Nabi SAW ketika berdakwah awal kali menerima wahyu, apa kata beliau? Kata Waraqah ibn Naufal, dia mengatakan tidaklah satu orang membawa sebagaimana yang kau bawa illa udi. Pasti dia akan apa? Dimusuhi. Pasti dia akan dicela. Maka apa? Yaitu konsekuensi dakwah. Kalau antum mau berdakwah mau nggak mau apa? Dimusuhi. Ya udah, biarkan aja manusia ngomongin kita, gibahin kita, nggak ada masalah. Tahan emosi kita. Tahan apa? Emosi kita. Apa kata Allah SWT? Fasabbih bihamdik, agar engkau lupa dari celaan orang. Dengan cara apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Engkau perbanyak tasbih, perbanyak tahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kum minas sajidin. Perbanyak apa? Sujud. Maksudnya sholatnya itu diperbanyak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perbanyak ibadah kepada Allah sampai datang apa? Kematian. Berarti cara untuk menghilangkan fokus kita kepada ucapan-ucapan manusia, cara itu gampang. Perbanyak tasbih, perbanyak sujud sholat maksudnya, dan juga perbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah kita akan tegar untuk apa? Berdakwah, dan kita akan tegar untuk nahan amarah. Jadi orang tuh nggak baperan. Sikit-sikit bawa apa? Perasaan. Pak, jadi orang tuh jangan baperan. Jadilah sebagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taghaful wa tajahul. Pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Ada orang berbuat salah sama kita, pura-pura lupa ini. Ya sudah, tidak ada masalah. Itu harus ada, jangan baperan. Kalau kita baperan, nggak akan bisa dakwah kita. Nabi di hari Taif, kalau baperan, wallah hilang orang-orang Taif. Hilang orang-orang Mekah. Kenapa? Ditawarin oleh malaikat penjaga apa? Gunung. La in syi'ta la udbiqanna 'alaihimul aksabin. Kalau kau mau, ini aku ada 2 gunung nih. Aku timpakan, satu di Taif habis mereka semua. Satu lagi di Mekah habis mereka semua. Kau mau enggak? Kata Nabi, la. Nabi enggak bawa perasaan. La, jangan. Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Aku justru berharap agar ada keturunan mereka yang menyembah Allah wa la yusyrik bihi syai'a, dan tidak berbuat apa? Syirik. Nabi enggak bawa perasaan sallallahu alaihi wasallam. Coba itu di ana.
Ditawarkan, anak lagi dakwah, diludahin, dimusuhin dan sebagainya. Ada orang, Ustaz, gimana kita perangi dia? Fadol. Fadol, kita bilang gitu kan. Wallah ini baper ini. Apa? Baperan. Kita nggak bisa gitu dakwah. Wallah. Tasafa. Ya udah sudah kita coba belajar untuk lapang apa? Tidak ada, maafkan wallah. Mereka ini karena nggak tahu. Makanya apa ucapan Nabi SAW nggak bawa perasaan? Allahumma gfirli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena ini mereka lah kaum yang tidak apa? Nggak tahu, nggak ngerti mereka. Pak, ya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditarik selendangnya oleh Arab Badui. Ini selendang Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu ada selendangnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditarik, Nabi letakkan di mana? Di pundaknya. Ditarik itu selendang sampai merah apa leher Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat semua marah. Tapi Nabi yang nggak marah. Masya Allah. Yang nggak marah cuma siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi adalah orang yang gampang nahan emosinya. Ya gampangnya Arab Badui, Masya Allah. Arab Badui itu datang, Nabi lagi kajian. Nabi lagi apa? Kajian. Tiba-tiba ada Arab Badui datang masuk ke masjid, dia menuju pojokan masjid. Kencing di pojokan masjid. Fazajarahun nas, orang langsung emosi. Semua langsung teriak di demo nih, apa Arab Badui. Pak, kalau ada satu orang kencing di sini ngamuk kita. Ya kan? Maksud anak gini, luasnya bumi Allah untuk tempat kencing, apa yang milih masjid? Lu tempat kencing itu kan luas banget ya. Padang pasir bisa, tempat kosong bisa. Lah, ini milihnya masjid dalam masjid pula. Ini agak error sedikit ya Arab Badui. Agak apa? Error sedikit. Ya wajar orang kampungan, orang-orang pelosok gitu. Ketika itu datang dia kencing di situ, Masya Allah. Ya wajar manusiawi, semua sahabat langsung tegak marah apa? Kepada apa? Arab Badui tadi. Pas marah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Da'hu, biarkan dia untuk kencing. Biarkan, sudah biarkan. Jangan apa? Jangan dimarahi. Akhirnya dia kencing di situ. Baru Nabi SAW minta seember air. Nabi apa? Siram Sallallahu Alaihi Wasallam ke air kencing dia. Masya Allah. Nabi sendiri yang siram. Masya Allah. Antum tahu dampak dari Nabi nahan amarah tadi? Dia langsung berdoa. Apa doa dia? Allahumma firli wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja. Jangan rahmati satupun orang selain kami. Masya Allah. Pokoknya rahmati saya dan Muhammad saja. Selain kami ini orang, jangan rahmati. Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW ketawa dengar doa itu. Apa kata Nabi? La tahjur wasi'ah. Jangan engkau batasi rahmat Allah yang apa? Luas. Rahmat Allah tuh luas, jangan engkau batasin. Rahmat Allah bukan untuk kita berdua, tapi untuk mereka semua yang banyak ini, Masya Allah. Itu karena Nabi nahan apa? Emosi. Jadilah kita ini adalah orang-orang dakwah yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Memang tujuannya kita ini agar mereka-mereka menerima dakwah Nabi kita SAW, bukan untuk diri kita. Bukan untuk apa? Diri kita. Jadi nggak usah baperan, nggak usah bawa perasaan, nggak usah. Jadi orang ini rojulan. Jadi orang kun rojulan. Jadi orang laki-laki yang nggak bawa perasaan. Sama siapa? Sama istri, sama tetangga, sama anak-anak, sama mad'u, orang yang kita dakwahi, enggak usah baperan. Terserah mereka ngomong apa, yang penting urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya adalah Nabi SAW karakternya itu tawadu. Tawadu ini ingat, rendah hati, bukan rendah diri. Banyak orang tuh salah terjemah. Tawadu kata mereka rendah diri. Enggak, rendah diri itu enggak boleh merendahkan diri kita kecuali untuk siapa? Allah Azza wa Jal. Rendah hati untuk manusia. Rendah diri ini nggak boleh. Namanya at-tadhallul wal khudu'. Merendahkan diri kita dan menundukkan diri kita itu nggak boleh. Rukuknya, sujudnya. Merendahkan diri kita, raga kita itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menghinakan diri kita, menghamba diri kita itu nggak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar rendah hati bukan rendah diri. Orang tuh udah banyak salah apa? Kata, salah penerjemahan. Sama kayak kalbu, al-qalb itu jangan diterjemahkan hati harusnya. Tapi apa? Jantung. Ruh kita itu di jantung. Qalb itulah, bukan di mana? Di hati. Ini beda lagi antara hati dengan jantung. Cuman karena sudah kesalahan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya sudah akhirnya berlakulah itu. Sama kayak anak sering juga contohkan acuh. Apa arti acuh? Cuek kan? Bukan cuek. Acuh itu perhatian. Cuek itu tak acuh. Makanya acuh tak acuh antara perhatian dan tak perhatian. Antum buka aja KBBI. Acuh itu artinya apa artinya? Perhatian.
Bukan cuek. Cuman sekarang orang udah salah terjemah, Pak. Ini kan 180. Memang suhu antonimnya gitu loh. Memang lawannya betul. Cuek sama acuh. Ini acuh perhatian, cuek cuek, nggak perhatian. Tak acuh betul. Makanya istilah kita acuh tak acuh. Ya sekarang orang banyak ngomong cuek, dia ini acuh banget sama anak. Ya acuh itu artinya perhatian. Acuh itu perhatian. Itu antum salah. Ini jangan dipakai harusnya. Harusnya dipakai untuk yang benar. Sama kayak bahasa Palembang. Bahasa kami itu ada namanya. Kalau nggak ada itu kati. Apa? Kati. Itu nggak ada artinya. Tapi yang lucu, mereka tuh sering. Mana penanya? Dak kati. Padahal kati itu nggak ada. Tapi ditambah nggak lagi. Dak kati. Negatif. Kali negatif jadi apa? Positif. Harusnya ada kan gitu kan. Dak kati. Harusnya kati aja. Kita nggak tahu kenapa penempatan tuh bisa kayak gitu. Anda bukan orang Palembang, afwan kalau Anda salah ya. Cuman ini yang sering Anda dengar, dak kati. Anda tanya, Pak, kati itu kan nggak ada. Harusnya kati aja lah. Ngapain ditambah dak? Oh iya juga, setia katanya. Oh iya, tapi itu terjadi, masya Allah. Jadi ala kulli hal, kita kembali ke tema. Nabi SAW itu tawadu. Maksud tawadu apa? Rendah hati. Tapi Nabi SAW itu nggak suka dikultuskan. Nggak suka dikultuskan, disucikan, berlebihan nggak suka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abdu. Saya ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebih-lebihan. Bahkan Masya Allah, ada salah seorang jumpa dengan Nabi tiba-tiba. Ini dia awal pertama kali lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dengan wibawanya yang Masya Allah, dengan kehormatan diri Nabi yang terjaga. Ketika awal lihat Nabi, jumpa pas-pasan, irta'adat fara'isu. Ini betis langsung bergetar. Langsung merasa takut di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tawadu, Nabi nggak suka kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Hawin alik. Engkau jangan kayak gitu, santai aja gitu. Hawin alik, santai engkau, jangan kayak gitu. Fa innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Aku ini hanyalah salah seorang anak dari wanita yang makannya qadid. Aku ini hanyalah seorang anak yang ibu saya itu makannya apa? Qadid. Antum tahu qadid? Qadid ini daging yang dikeraskan. Dendeng. Zaman dahulu dendeng ini makanan murahan. Biar nggak basi, akhirnya apa? Dijemur. Sama kayak tengkleng. Tengkleng itu bukan makanan orang kaya dulu. Tengkleng, antum bacalah sejarahnya. Tengkleng itu orang-orang tukang yang zaman dahulu mereka makan tulang yang ada apa? Dagingnya. Sekarang makanan apa? Mewah sekarang. Mahal setahun tengkleng itu. Dendeng juga sekarang mahal kan? Mahal. Tapi di zaman Nabi SAW itu murah. Itu apa? Murah. Sama kayak tunjang. Tunjang, antum tahu tunjang itu? Kura namanya, kura itu yang ujung kakinya itu, kambing, ujung kaki kambing, ujung kaki sapi, itu dulu nggak ada harganya. Sekarang tunjang mahal nggak? Setawana mahal kayak tunjang gitu, setawana ya, setawana mahal. Tapi di zaman dulu nggak, sama kayak roti zaman dahulu itu roti keras. Antum tahu roti orang-orang Eropa itu yang mukul orang tuh bisa yang besar itu. Nah roti zaman dulu tuh keras kayak gitu Pak, keras kayak gitu. Kenapa? Awet dia. Kalau roti sari roti itu, roti yang lembut-lembut itu jamuran itu. Beda sama roti yang apa? Keras. Nah jadi zaman dahulu itu dikeraskan. Masya Allah. Apa banyak dikeraskan. Tujuannya biar awet. Nah ini Nabi katakan, aku ini adalah anak dari seorang ibu yang makannya qadid. Daging yang dikeraskan. Bukan daging lembut yang aku makan. Masya Allah. Ibu saya juga seperti itu. Winalik, engkau tenang, nggak usah terlalu berlebihan. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nih sama manusia, kita manusia, dia manusia, jangan mengkultuskan lebih. Sama Nabi SAW, para sahabat itu ada batasan. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka salaman, mereka berpelukan, dan juga mereka apa? Cium tangan. Tapi ayan hanilahu, boleh nggak nunduk? Kayak gini nunduk nih, nggak boleh. Inhina nih kayak gini. Nggak boleh kata Nabi. Apalagi ruku, apalagi sampai apa? Sujud. Atau nggak boleh sama Ustaz kayak gitu. Udah salaman ya bismillah, udah. Salaman apa? Bismillah. Kecuali antum dekat sama ustadznya ya. Kalau antum udah ada kedekatan sama ustadznya, boleh antum cium silahkan.
Ana kalau jumpa dengan ustaz-ustaz ana selalu apa? Cium tangan. Bismillah, misal jumpa nih, ana bismillah. Cuma nggak ada masalah. Ana sama Ustaz Syafiq jumpa, ya namanya guru, ana ada kedekatan dengan, maksudnya ya namanya kita sama-sama di SCDI dulu kan, diajarin beliau bertahun-tahun gitu, Masya Allah. Jadi udah ada kedekatan, kalau jumpa ya sudah cium tangan. Sama Ustaz Arifin, semisal sama Ustaz Ali Musri, itu biasa Pak. Cium apa? Cium tangan gitu. Tapi kalau sampai seandainya cium tangannya, itu yang masalah itu. Itu nyari berkah. Nyari apa? Berkah, itu nggak boleh. Antum cium tangan sekedarnya aja, sekedar ya, bismillah. Itu namanya ta'dim. Apa? Ta'dim. Para sahabat tuh juga kayak gitu. Nah, tapi antum ini ya, jangan semua ustaz antum gitu kan. Antum nggak pernah kenal, nggak pernah dekat, dicium kayak gitu marah nanti. Kecuali udah ada kedekatan, kecuali udah ada apa? Kedekatan. Kecuali anak kecil gitu ya, cium tangan ustaznya silakan, anak kecil nggak ada masalah. Jadi kalau antum dewasa, nggak semua orang tuh suka digitu kan. Nggak semua orang itu apa? Suka, ya sudah. Antum salaman, pelukan aja sudah. Takutnya nanti dikultuskan. Karena sekarang cium tangan itu udah hampir dikultuskan. Wah ilah hukumnya boleh silakan. Yang nggak boleh itu inhina. Apa inhina? Nunduk. Jadi antum ambil tangan ustaz, tangan orang tua, tangan abah kita, umah kita, tarik, cium. Assalamualaikum mbah, masya Allah. Assalamualaikum mbah, cium. Kita ambil tangannya, jangan sampai kita gini. Itu nggak boleh. Karena rukuk ini warka'u wasjudu, cuma hanya untuk siapa? Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus jaga sebaik mungkin. Namullah adam bisawab. Karakter berikutnya lah, beliau ini adalah orang yang paling bersih dan paling wangi. Masyaallah. Semua tubuh Nabi itu bersih semuanya. Ini wallah ajib banget. Dan Nabi ini orang yang wangi. Makanya Pak, usahakan kita nih kalau udah dekat dengan masjid, apalagi kita sampai berdakwah, bagian dari DKM semisal, bagian dari panutan masjid gitu ya, usahakan orang tuh bersih, ganteng, tampan, bukan ganteng. Kalau ganteng ini kan memang bawaan lahir ya, yang nggak bisa kita poles kayak mana pun nggak bisa. Kalau udah hitam legam, di dempul 5 cm pun hitam juga dia nanti. Sebenarnya kan kayak gitu. Cuman maksudnya tolong dijaga kebersihannya. Tolong apa? Dijaga. Bisa di dempul tuh, Pak. Anak tuh baru tahu orang-orang nikah itu yang awalnya hitam bisa jadi putih. Tapi ya sesaat itu aja. Pas cuci muka hilang glowingnya. Apa hilang apa? Glowingnya. Tapi ala kulli hal kita nggak mempermasalahkan kulit muka, kulit tubuh tuh nggak dipermasalahkan. Hitam, tapi bersih. Apa? Bersih, wangi, itu dijaga. Dan masya Allah tabarakar rahman, lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan keringat Nabi itu pun apa? Wangi. Allah. Pak, keringat Nabi wangi. Bahkan apa kata Ummu Sulaim? Itu hobinya tuh nampung keringat Nabi pakai baskom. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi. Ibunya Ummu Sulaim ditampung pakai apa? Ketika Nabi Ummu Sulaim minta izin, nampung apa? Nampung keringat Nabi pakai baskom. Habis itu diambil. Apa kata Ummu Sulaim? Wallahi innahu la ahla minal misik. Ini keringat Nabi lebih wangi dibandingkan apa? Misik. Tapi masih Nabi itu orang yang hobi pakai apa? Parfum, minyak wangi. Bahkan kata Nabi SAW, beliau mengatakan, Masya Allah, beliau mengatakan, aku dijadikan untuk mencintai perkara dunia kalian itu 2 hal. Atibu wan nisa. Parfum dan juga apa? Wanita. Parfum nih Nabi SAW tuh hobi pakai parfum. Padahal keringatnya lebih wangi dibandingkan apa? Misik. Makanya kalau kita nih wangi, biasanya kapan kita lewat baru kecium wanginya. Nabi mau datang udah apa? Kecium. Itu orang hebat itu Pak. Jadi baru mau datang itu udah kecium Nabi SAW. Apalagi ketika sudah lewat. Ini memang Nabi SAW tuh jaga betul. Nah usahakan kita juga sama. Jangan sampai ya Allah bau keringat, bau ucum. Bau ucum itu jangan. Apalagi wanita, aduh wanita tuh jangan sekali-kali bau apa? Bau asem. Semisal antum Pak pulang dari kantor, pulang dari kerja, coba dinasihatkan istri antum gitu kan, udah ngerti agama. Jangan sampai suami pulang di rumah, semisal masih bau terasi, campur keringat, pakai daster, bolong pula. Perfect. Apa? Perfect, udah kena kombo kita berkali-kali. Udahlah campur semua nih Bang, Masya Allah tabarakallah rahman. Wallah, ini harus diperhatikan. Antum tahu Aisyah ini orangnya wangi, Hafsah orangnya wangi.
Tapi wanginya hanya untuk siapa? Suami. Tetap pakai minyak wangi. Makanya wanita tuh pakai minyak wangi. Kata Nabi SAW, khairu tibin nisa ma khafiya rihuhu wa dhahara launuhu. Parfumnya wanita itu yang warnanya jelas, tapi wanginya apa? Samar. Wanginya samar. Jadi wanita tuh tetap pakai apa? Pakai parfum. Laki-laki pakai parfum juga sama, Masya Allah. Dan Nabi nggak pernah kecium bau, itu nggak pernah. Bau mulut, bau badan itu nggak pernah. Bahkan Nabi katakan, man akala thauma awil basala fala yaqrabanna masjidana. Orang yang makan bawang-bawangan itu jangan sampai deketin masjid kami. Deketin aja nggak boleh, apalagi masuk. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Apa alasannya? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu dengan dengan bau apa? Mulut manusia. Kita kan nggak mau, Pak, seperti itu. Ini saran juga bagi diri anak pribadi dan juga antum semua. Tolong, kalau makan durian itu sama. Jangan antum makan durian sebelum sholat. Masya Allah, ngeri kalau sendawa. Parfum masjid itu kalah dengan sendawanya apa? Durian kita. Kalah itu, Masya Allah. Pernah kejadian waktu itu. Waktu itu bulan Ramadan. Lagi musim-musim durian waktu itu. Ana sama keluarga itu makan apa? Durian. Qaddarallah, abah ana bagian kiri, ana bagian kanan masjid. Abah ana sendawa, ana juga sendawa. Masya Allah. Itu bau durian masjid, Masya Allah. Akhirnya ana memang, Pak, sendawa kalau habis makan durian itu nggak bisa ditebak. Tiba-tiba pengen apa? Sendawa aja, tiba-tiba pengen keluar. Makanya jangan sampai saran ana, kalau antum mau makan durian, cari yang antara waktu sholat itu panjang. Jangan makan durian sebelum waktu duhur. Setelah waktu duhur itu jangan. Kenapa? Antara duhur dengan asar itu dekat waktunya. Asar ke maghrib juga jangan, karena dekat waktunya. Maghrib ke isya juga jangan. Terus kapan? Antum makan habis sarapan. Itu panjang waktu ke zuhur. Kemudian habis sholat isya. Karena waktu juga apa? Panjang waktunya. Silahkan antum makan itu. Jangan mendekati waktu apa? Sholat. Gak enak, Pak, kalau kita udah sendawa bau mulut kita. Itu jangan sampai seperti itu. Nabi SAW itu selalu menjaga itu. Jadi tubuh Nabi wangi, mulutnya juga apa? Wangi. Dan antum tahu, Masya Allah, yang ajibnya, Nabi SAW itu wangi betul mulutnya. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan, laula ana syuqa ala ummati. Kalau aku nggak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak ya inda kulli shalah. Aku akan perintahkan umatku agar bersiwak setiap kali hendak apa? Salat. Salat ini yang wajib berapa kali sehari? 5 kali. Minimal 5 kali. Kita 2 kali sehari. Ya wajar bau. Ustaz, nanti kalau sering-sering bisa terkikis giginya, gitu kan katanya. Antum pakai siwak makanya. Pakai kayu apa? Siwak. Antum serajin-rajinnya pakai pasta gigi, sikat gigi, itu tetap nanti kadang-kadang itu ada karang gigi. Antum tahu, hebatnya siwak, tuzatnya itu bisa menghancurkan karang gigi. Anda punya kawan-kawan itu yang hobi bersiwak gitu ya. Karang gigi itu nggak ada. Kita kan harus pakai scaling, pakai apa namanya? Scaling kan yang iya kan, scaling itu dihancurkan karang giginya. Antum pakai siwak aja murah. Scaling itu berapa harganya? 300 ya? 200. Ya lumayan. Antum 200.000 bisa beli apa sikat gigi. Scaling itu pun sakit juga. Anda pernah scaling itu lumayan apa? Lumayan sakit, berdarah dia. Mending pakai kayu apa? Siwak. Kayu siwak itu kayu arak. Bukan sembarang kayu loh ya. Jangan sampai antum pakai kayu jati. Kayu arak namanya, arak, bukan arak-arak tua tuh bukan. Arak itu kayu khas pohon yang digunakan tuh apa? Siwak. Antum beli lah. Insyaallah sini banyak kok, antum beli, antum apa siwakan. Minimal berapa kali? 5 kali sehari. Dan ini, Pak, wallahil adzim, kalau mulut kita wangi, dicintai kita oleh istri kita. Wallahil adzim. Antum tahu, Nabi setiap kali masuk rumah, Aisyah ditanya, "Bima bada'a Rasulullah idza dakhala baitah?" Nabi kapan masuk rumah, beliau mulai dengan apa? Jawaban Aisyah, bisiwak. Dengan apa? Siwak. Antum tahu kenapa Nabi sebelum masuk rumah siwakan dulu? Cium istri. Antum masuk rumah cium istri enggak? Ya karena bau kan. Mungkin istri bilang, jangan dicium. Kenapa? Masih bau gitu kan.
Harus apa? Harus disiwakin dulu, cium istri kita. Bahkan apa kata Aisyah? Kana Rasulullah SAW idza kharaja ila salati qabbala ba'd azwajihi. Nabi kapan keluar dari rumahnya untuk sholat, beliau cium apa? Istri-istrinya. Antum tadi sholat ke sini, kajian, cium istri enggak? Enggak kan? Itu masalah kita. Enggak sempat, Masya Allah. Iya, memang harus disempatkan. Harus apa? Harus disempatkan. Nah, cium istri itu pun usahakan harus apa? Siwakan dahulu. Terus gimana kalau masih jomblo? Cepat nikah lah. Cepat nikah, jangan sampai kelamaan gitu. Harus apa? Cepat nikah, udah siwakan itu. Insya Allah apa? Yang terbaik. Dan ini memang bukti dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apalagi nanti puasa. Tolong puasa itu sikat gigi. Enggak, sikat gigi dilarang. Makruh. Siapa bilang? Hadis Nabi, hadis yang sahih. Apa kata para sahabat Nabi SAW? Kana Rasulullah SAW yatasawwak wa huwa sha'im ma la nuhsi. Kami lihat Nabi bersiwak dalam kondisi beliau berpuasa. Ma la nuhsi. Kami nggak bisa hitung berapa kali Nabi apa bersiwak saking sering. Berarti Nabi sering nggak bersiwak? Sering. Ini cuman istilahnya pendapat beberapa para ulama. Tapi ternyata menyelisih hadis Nabi kita Muhammad SAW. Justru disunnahkan kita bersiwak. Apalagi orang berpuasa, lambung itu kan kosong. Kalau lambung kosong yang naik itu bau apa biasanya? Asam. Siwakan, apalagi udah puasa Ramadan, tidur siang, bangun-bangun sholat asar enggak apa? Sikat gigi. Ih, Pak, terganggu kita. Terganggu. Tolonglah dia apa? Dibersihkan. Ada sebagian keyakinan jangan sikat gigi dan sebagainya. Nah, sikat gigi. Bahkan apa kata Nabi SAW? Kalau kita baca Quran di bulan Ramadan gitu ya. Atau di luar Ramadan juga sama. Kita kalau baca Al-Quran, malaikat itu mendekat. Apa kata Nabi? Fala yazalu yadunu hatta yadu'afahu ala fi. Malaikat akan terus mendekat sampai meletakkan rongga mulutnya di rongga mulut kita. Tapi kalau bau jigong nggak mau. Malaikat itu nggak akan apa mendekat. Yang mendekat ini kalau mulutnya apa? Wangi. Maka sikat gigi lah. Karena ada beberapa keyakinan, oh jangan sikat gigi, nanti membatalkan apa? Puasa. Iya, kalau ditelan iyalah. Kalau apa? Ditelan. Sama kayak gini, Pak. Antum kapan udah capek bulan puasa di siang Ramadan, silahkan mandi. Itu cara Nabi. Apa? Mandi, guyur kepala itu. Ada sebagian orang nggak mau mandi karena takut apa? Batal puasa. Iya, kalau antum mandi sambil batal kita puasa. Tapi kalau kita mandi normal aja nggak ada masalah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita sallam, kana Rasulullah sallam yasubbu ala rasil ma wa huwa sha'im. Nabi itu kapan letih ketika puasa, beliau guyur kepalanya, tubuhnya dengan apa? Air. Dalam kondisi Nabi puasa. Jadi obatnya letih ketika berpuasa bukan buka kulkas. Ujung-ujungnya mokel bulat lagi. Apa buka apa batal puasa. Nggak kayak gitu kita, Pak. Jadi caranya mandi. Apalagi di siang Ramadan nih, ya Allah Akbar. Memang musibah berat banget kalau antum punya TV. Buka TV iklan marjan. Masih jam 12. Iklannya apa? Marjan. Terus gimana? Ya sudah, antum kalau udah capek, betul-betul capek, mandi caranya. Itu akan apa? Segar lagi. Nah, ini khurafat saja, keyakinan-keyakinan yang ternyata nggak didukung dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mandi ketika apa? Berpuasa silahkan. Berenang boleh? Boleh. Saya boleh. Cuman siapa yang jamin antum berenang tak ketelan air kolam gitu. Jangan, usahakan itu jangan kalau itu. Tapi kalau mandi insya Allah kan jarang kita apa untuk meminum air. Na'amullah alam bisawab. Habis waktu kita ini interaksi sosial dan muamalah ini belum ada bahas. Ya mudah-mudahan ada lain kesempatan dan lain waktu dan insya Allah akan kita bahas tentang bagaimana muamalah Nabi dengan apa para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan muamalah beliau dengan apa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Nah, Ustaz, bagaimana dengan fenomena orang-orang yang ingin dikultuskan dengan mengaku dzurriyyat Rasul dan banyak yang percaya dengan hal itu, dan bagaimana sikap dari para asatidzah tentang hal ini? Barakallahu fiik. Masya Allah ya, orang-orang yang ngaku dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan bermanfaat nasabnya kalau amalnya nggak bagus. Hadis Nabi jelas. Beliau mengatakan man batta'a bihi amalahu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya lelet nggak akan bisa dipercepat oleh nasabnya, nggak ngaruh nasab itu. Kalau amalnya apa? Buruk. Jelas loh hadis Nabi, man batta'a bihi amaluhu, yang amalnya lelet, malas ibadah, lam yusri bin nasabuhu, enggak bermanfaat nasabnya. Hatta dia itu bin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bermanfaat, sama sekali enggak bermanfaat.
Untuk apa kita ngaku-ngaku? Sebagainya. Ada nggak keluarga Nabi kondisinya ternyata dia kufur? Jawabannya ada. Nabi siapa? Nuh. Anak Kan'an. Amalnya lelet. Nasabnya mulia banget. Ibn Nuh. Nggak bermanfaat. Lut. Siapa? Nabi? Lut. Nggak bermanfaat. Mau halah hatta wala isrin dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Hatta dia dzurriyyat Nabi SAW itu nggak perlu ngaku-ngaku. Sebenarnya Ahlul Bait itu tidak terkhusus untuk keturunan Nabi saja, enggak. Disebutkan Alu Abbas. Alu Abbas ini Ahlul Bait, bukan cuman keturunan apa? Nabi SAW. Alu Abbas ini keturunannya apa? Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini adalah Ahlul Bait. Siapa di antara mereka? Bawazir. Ustaz Bawazir itu. Bawazir itu keluarga wazir ya. Wazir, keluarga wazir. Itu mereka-mereka adalah orang-orang yang datang dari Yaman. Dan ini memang betul-betul keturunan apa? Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu Ahlul Bait. Teslah DNA mereka. Nggak takut mereka tes DNA. Teslah DNA mereka. Orang-orang Bawazir itu. Itu memang betul-betul sudah. Dan bahkan pemimpin di Yordania itu dari kalangan apa? Alu Abbas. Alu Abbas. Dan tes DNA-nya memang nyambung ke Abbas. Dan itu memang apa? Ahlu Bait. Keluarga Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki kekhususan. Dan mereka itu nggak bangga dengan nasabnya. Coba antum lihat, ustadz-ustadz yang bahkan keturunan Nabi pun nggak suka untuk dikultuskan, nggak suka untuk apa dikultuskan. Nabi aja nggak suka lah tutruni, jangan puji saya berlebihan, nggak suka Nabi SAW. Sebagaimana Isa bin Maryam dipuji berlebihan. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kita apa? Kita kultuskan. Wallah alam. Karena Nabi nggak suka, apalagi ya kita. Kita ini bukan Nabi, cuman keturunan Nabi. Apa manfaatnya kalau seandainya amal kita ini amal yang lelet? Dan bahkan sebagian ustadz, sebagian masyayikh itu keturunan Nabi SAW itu nggak mau dipanggil Habib, nggak mau dipanggil apa? Habib. Banyak loh ustadz-ustadz kita para masyayikh itu mereka keturunan Nabi tapi nggak membanggakan itu. Yang mereka banggakan itu adalah bagaimana mereka itu bisa mendakwahkan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak membanggakan anak keturunan Nabi SAW, nggak pernah. Di Madinah itu banyak. Pak, antum berangkatlah ke Madinah, rata-rata mereka itu adalah Ahlul Bait. Di Madinah itu rata-rata Ahlul apa? Bait, tapi nggak ada satupun mereka dipanggil Habib. Nggak mau mereka dipanggil apa? Habib, wala Syarif, wala apa. Ini tes DNA betulan, Mbak. Karena ada sebagian orang ngaku keturunan Nabi, tes DNA rupanya India. Wallah sahih. Wallah sahih. Ini tes DNA, ngaku keturunan Nabi SAW. Ketika tes DNA, keluar ternyata apa? Dia bangsanya dari bangsa apa? India. Anak nggak dusta di situ, Pak. Makanya harusnya kita itu berani untuk tes apa? DNA. Ada seperti itu. Tapi ala kulli hal, Pak, kalau memang dia memang ada nasabnya, rantai nasabnya ternyata keturunan Nabi, sudah nggak usah diragukan lagi. Berarti dia keturunan Nabi, tapi jangan sampai dikultuskan. Jangan sampai apa? Dikultuskan. Dan jangan sampai didustai. Karena memang ada sanadnya gitu. Dia ada sanad apa? Silsilahnya. Walaupun dia belum tes DNA, ya sudah, akui saja dia keturunan Nabi, tapi jangan sampai berlebihan. Karena untuk nolak keturunan Nabi itu berat. Untuk nolak nasab seseorang itu berat. Semisal, Abdurrahman ibnnya ini ibn Amir, ibn Yahya, ibn Talib. Tiba-tiba ditolak nasab ana, ya ana marah lah. Karena itu nasab ana, gitu. Itu nasab ana. Tiba-tiba ana nggak diakui nasab di situ. Ya pasti kita marah. Padahal itu jelas ada silsilahnya kayak gitu. Jelas ada apa? Silsilahnya. Jadi ala kulli hal yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai kita orang udah mengklaim nasab itu jangan sampai apa ditolak. Karena memang itu nasabnya ya. Walaupun mungkin ada kesalahan dan sebagainya, tapi ya sudah akui saja sesuai mereka, tapi bukan berarti kita kultuskan mereka selaku dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, bagaimana postur tubuh Nabi yang kuat dalam beribadah dan bahkan jarang sakit? Wallah sahih, Nabi itu jarang sakit sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menguatkan Nabi SAW itu karena rajin ibadah. Rajin apa? Ibadah. Bahkan Nabi sakit obatnya itu ibadah. Nabi sakit obatnya apa? Ibadah. Ana ambil contoh, Nabi meriang ketika awal dengar surat Al-Quran Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kan sakit. Apa kata Nabi? Zammiluni, selimuti saya. Akhirnya Khadijah apa? Selimuti. Antum tahu, Pak? Obat Nabi ketika sakit, apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut sakit, jangan tidur. Kalau kita obatnya sakit apa? Tidur. Kata Allah enggak, qumil laila illa qalila. Engkau justru bangun malam hari ibadah. Justru ibadah ini menghilangkan apa? Sakit. Sama berdakwah.
Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sakit berselimut. Kum, tegak engkau bangun, fa'anzir dakwah. Anak kapan sakit, Masya Allah, pilek semisal, atau demam, libur kajian. Nabi nggak ada. Nabi nggak ada libur apa? Kajian. Beliau kejar terus itu Pak, Masya Allah. Hujan sedikit, udahlah ada mantel, ada motor, ada mobil, nggak mau kajian. Alasannya takut apa? Hujan, takut sakit. Ya Allah, akbar. Allah masakin. Kita ini orang-orang apa? Yang hilang himmahnya itu. Hilang apa? Semangatnya. Jadi kalau Nabi itu memang posturnya bagus. Pola makannya Nabi jaga, olahraga yang Nabi jaga. Nabi itu berkuda, Nabi itu memanah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehat, Pak. Kita nih banyak main gadgetnya, banyak main apa? HP-nya. Nabi SAW itu berkuda, memanah. Pak, antum tahu jihad Nabi SAW itu umur berapa? Nabi berdakwah itu umur 40 tahun. Di Mekah nggak ada namanya jihad. Nggak ada namanya apa? Jihad. Jihad itu di Madinah. Perang pertama perang apa? Badr. Dakwah Nabi di kota Mekah itu 13 tahun. 40 tambah 13 berapa total? 53 tahun. Berangkat untuk jihad berkuda. Masya Allah. Bahkan Nabi di hari Uhud tuh luka, kepala pecah, gigi tanggal. Nabi SAW biasa aja, Masya Allah. Pak, apa kabar kita? Antum kalau nggak percaya, naiklah kuda. Insya Allah 10 menit naik kuda, encok kita. Apa? Encok. Kita ini encok. 10 menit cuman. Nabi SAW tuh berjam-jam, berhari-hari berkuda, memanah SAW. Luka Nabi, biasa aja. Antum tuh perang Uhud, awalnya perang Uhud tuh kalah. Tapi Nabi semangati, man tatabba'a fi atharihim. Siapa yang mau ngikutin jejak mereka? Jangan sampai mereka kembali ke Mekah membawa kabar ke umat Islam kalah. Kejar mereka. Ketika itu apa kata mereka? 70 orang, 70 rajulan, 70 orang mengatakan labbaika ya Rasulullah. Kami penuhi panggilan Engkau ya Rasulullah. Pak, mereka lagi luka-luka, tegak mereka langsung. Labbaika ya Rasulullah. Langsung Allah puji. Apa kata Allah? Lilladzina istajabu lillahi min ba'di ma asabahumul qarah. Mereka yang memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul SAW, padahal mereka habis luka berat. Mereka tegak. Apa kata Allah? Mereka dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. 70 orang langsung gerak mereka semua. Ketika sampai wilayah Hamra'ul Asad, mereka menang 70 orang ini. Masya Allah. Pak, apa kabar kita? Jangankan kecelakaan tabrakan, kecelakaan tunggal jatuh masuk rumah sakit sepekan, nggak lagi bisa tegak. Ini luka, kena panah tubuhnya, masuk tubuhnya tombak dan sebagainya, tegak lagi bisa. Ini sebab kekuatannya apa? Karena jiwa mereka, pola makannya bagus, olahraganya bagus, dan ibadahnya juga apa? Bagus. Jadi kalau antum mau dikuatkan tuh banyak ibadah. Antum tahu ustaz-ustaz tuh safari dakwah kayak capek banget gitu. Berangkat sana, berangkat sini, ke sana lagi, ke sini lagi. Tapi nggak sakit-sakit gitu. Apa? Nggak sakit-sakit. Bisa jadi karena mereka dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dari berupa apa? Ibadah mereka. Jadi antum harus kalau mau dikuatkan itu perbanyak apa? Ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Salam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Amin rabbal alamin. Bagaimana cara menahan diri atas celaan orang terhadap dosa atau kesalahan kita, sedangkan hati sesak ingin sekali memberikan penjelasan, namun nggak mungkin karena orang itu tidak mau mendengarkan. Syukur. Antum nggak usah klarifikasi untuk orang. Kita berbuat salah, salahnya kita ini, dosa-dosa kita ini urusan kita dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Orang mau menghina kita, antum urusi saja antara antum dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita cuma difitnah, nggak usah banyak klarifikasi. Orang yang cinta sama kita nggak butuh klarifikasi kita. Orang yang benci kita akan nolak klarifikasi kita, nggak usah banyak cerita. Udah lurus-lurus saja. Maryam dituduh sebagai apa? Wanita pezina karena lahir tanpa ada orang suami. Lahiran ini melahirkan Isa bin Maryam tanpa ada suami. Pak, kalau ada wanita di zaman kita sekarang hamil di luar nikah, pasti kita bilang apa? Ya zina lah. Zina di zaman kita kalau ada kayak gitu, ya zina lah. Nah, Maryam tuh kayak gitu. Siapa yang percaya? Gak ada yang percaya. Keluarganya pun gak percaya. Bahkan ngusir siapa? Maryam. Antum tahu perintah Allah untuk Maryam? Apa kata Allah? Katakanlah ini nadartu lirrahmani sauman walan ukallimal yawma insiya. Katakanlah aku bernadar kepada Allah sauman untuk nahan diri falan ukallimal yawma insiya. Aku nggak akan berbicara kepada manusia satu patah kata pun. Nggak usah klarifikasi. Maryam nggak klarifikasi. Oh enggak, saya ini nggak berzina. Nggak usah klarifikasi. Orang cinta sama kita nggak butuh klarifikasi kita.
orang benci kepada kita, pasti nolak apa? Klarifikasi. Cara gimana? Taghaful, udah. Urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Maryam. Itu wanita. Jadi belajarlah jadi orang yang tidak banyak apa? Cerita. Dakwah kita dimusuhi, nggak usah ngomong. Ana dimusuhi sama Pak Fulan. Dimusuhi sama Pak Alan. Aduh, terlalu remeh gitu. Dai itu nggak kayak gitu. Dai itu nggak kayak gitu. Biasa aja mereka. Orang mau benci, tahu dia dibenci sama Fulan. Biasa. Nggak terlalu bawa cerita A, cerita B, Pak Fulan gini-gini. Nah, nggak usah. Kita ini jiwa apa besar, harus jiwa besar. Orang mau ngomong gitu nggak ada masalah sama sekali. Allah alam besar. Salam Ustaz, bagaimana sikap kita sehari-hari diganggu tetangga? Dalam kurung orang stres. Ini marah ini kayaknya nih Mas Jan. Dikatain nama binatang dan selalu marah-marah setiap melihat saya. Selama ini saya berusaha menghindari ketemu dia. Antum banyak-banyak doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Antum hafalkan itu? Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Minta kepada Allah. Ana pernah Pak punya tetangga tuh kayak gitu. Ya Allah akbar. Ini rumah Ana, ini rumah tetangga. Dua rumah ini itu ditutup dengan satu pagar. Pagarnya sama, itu nggak enaknya. Ana ngontrak, dia juga ngontrak, pagar yang sama. Yang nggak enaknya, Ana nih kapan pulang dakwah, itu malam, itu Masya Allah ya, dia gembok. Ana minta kunci gemboknya nggak bisa. Ana bilang jangan digembok. Kalaupun mau digembok, Ana minta kuncinya. Ana bilang, sama kalau saya gembok ini kan pasti kamu nggak juga, bapak nggak mau juga gitu kan. Jangan digembok. Akhirnya Pak beberapa kali Ana tuh manjat. Manjat apa? Pagar. Kan nggak enak juga Ustadz manjat pagar. Mau Ustadz manjat pagar nggak enak. Itu terjadi sama Ana. Akhirnya Ana berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ana minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jarsu. Ana udah kesel banget itu. Udah nggak nyaman banget Ana. Digituin. Ana berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jarsu. Tapi Ana frontal orang, Ana AABB gitu. Asrahatu raha. Ana lebih suka ngomong di depan dibandingkan Ana gibah. Ana nggak suka gibah. Ngomongnya di depan udah. Pak nggak boleh kayak gini Pak. Tutup dia nggak mau dan sebagainya. Hari Ana doa. Antum tahu Pak, doa Ana dikabulkan. Dia rupanya itu, Ana baru tahu kenapa dia gembok itu. Takut di Uber sama rentenir. Masya Allah, digembok siang malam. Rupanya masuk penjara dia gara-gara hutang yang gak dibayar. Rupanya banyak yang udah nyari dia. Banyak yang udah apa? Nguber dia. Oh baru tahu anak ini urusan ini gara-gara apa? Hutang. Akhirnya pindahlah tetangga anak ini ke penjara. Ke penjara. Alhamdulillah Allah tenangkan jiwa anak dengan hilangnya dia. Datang orang baru, alhamdulillah. Anak kira kenapa lah bapak ini kok ngunci lagi. Nah, jangan dikunci. Kalaupun dikunci, kasih kunci. Nah masa kan bisa kan Pak, bagi kunci kan bisa. Gak dikasihnya, atau nggak tahu kenapa. Saking takutnya kali dia. Saking apa? Takutnya kalau anak buka apa? Buka gembok itu agar orang ngasih apa masuk gitu. Mungkin saking takutnya dia. Tapi akhirnya Allah kabulkan doa itu dan Allah apa? Jauhkan dia dari anak. Jadi seperti itu. Jadi doanya Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Dan antum tahu, rumah itu mahal bukan karena rumahnya yang bagus. Tetangganya. Makanya saran anak kalau antum cari rumah, jangan lihat bangunan rumah, tapi lihat siapa bah? Tetangga. Lihat tetangganya. Rumah gubuk pun kita, tetangganya Ustadz, insya Allah nggak ada hasad pasti ada. Cuman hasad tuh dikubur sama dia, gitu. Nggak saling benci, saling menghormati, saling menjaga tetangga, kan kayak gitu Pak. Kalau kita berkawan, bertetangga dengan ikhwah kan gitu kan. Antum tahu Pak, Masya Allah. Antum kalau bertakwa kepada Allah, antum masak, semisal masak daging, buat sop daging, buat soto daging, itu kan namanya uap baunya itu ke tetangga kan. Insya Allah kita akan beri untuk tetangga kita. Kan kayak gitu. Tapi kalau orang bertakwa, dia masak apa nggak dikasih ke kita. Walaupun kita nggak berharap gitu ya. Tapi banyak ikhwah nih, rumahnya jauh tetap ngasih. Tetap apa? Tetap ngasih. Kan ini hadis Nabi SAW. Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'ah. Kalau kau masak, perbanyak kuahnya. Yang Nabi katakan, masak daging ini yang dibanyak itu kuahnya, bukan dagingnya. Yang diperbanyak apa? Kuahnya. Perbanyak kuah ini murah, cuma nambah bumbu doang. Kasih tetangga, tapi jangan kuahnya doang kasih tetangga.
Daging ada, kuahnya diperbanyak. Kenyang insya Allah. Kenyang air. Kenyang apa? Kenyang. Nggak apa-apa, kasih. Bismillah. Apa Nabi SAW? Ta'ahad jiranaka. Lihat kawan engkau, lihat tetangga engkau. Perhatikan mereka. Ana pernah. Ana kan bertetangga dengan santri. Jadi ini asrama lokal santri. 2 lokal santri ya, asrama. Sebelahnya rumah Ana, dempetan. Di antara asrama santri dengan rumah Ana itu ada tong sampah gede. Keluarlah Ana dari rumah Ana, mau sholat zuhur. Pas keluar, bau duren ini. Pas lihat, oh santri ini makan duren. Akhirnya Ana kumpul bersama santri, Ana bilang, nanti kalau antum sudah besar, Ana bilang, jangan sampai antum makan duren sendirian, sampahnya antum berbagi. Kulitnya berbagi, buahnya apa makan sendiri. Itu jangan, Ana bilang. Tapi nggak apa-apa, kalau antum santri nggak apa, antum berbagilah sama santri. Tapi usahakan bagi-bagi juga sama apa? Santri. Tapi ini pelajaran ke depannya. Jangan sampai asrama sebelah itu cuman nyium apa? Baunya. Asrama sebelah bagilah. Walaupun cuman dapat satu orang tuh 1 biji durian. Bukan biji ya, dagingnya lah. Cuma satu daging ada apa bijinya? Cuma 1 itu aja, nggak apa-apa. Bismillah. Tapi kita berbagi. Karena kita ini makan durian sendiri, kulitnya berbagi. Orang tuh bisa apa? Nyium. Itu akhirnya anak kasih tahu. Karena kita ini harus perhatiin dengan apa? Tetangga. Jadi tadi saran anak, doakan. Ya tadi orang stres anggap. Doakan. Allahumma inni a'udzubika min jari su. Tetangga Nabi itu tahu siapa? Abu Jahal. Orang Abu Jahal nih ngalang-ngalin orang stres. Karena bapaknya orang bodoh. Siapa? Abu Jahal ini apa arti Jahal? Orang bodoh yang udah nggak lagi nalar dengan otaknya gitu loh ya. Abu Jahal nyiksa orang dan sebagainya dengan gampangnya. Abu Jahal. Doa Nabi SAW, Allah lindungi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir pada puncaknya Nabi berhijrah ke kota apa? Madinah. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kapan ada kesempatan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan ini sampai ana bahas, ya nggak bisa semua kita bahas. Tapi yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari ana berbeda dari syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.